Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 1, akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip BKI Islam. Berdasarkan pada hasil studi tafsir tematik tentang manusia dalam perspektif Al-Quran, utamanya berkaitan dengan tema-tema Allah yang menciptakan manusia, status dan tujuan diciptakannya manusia, karakteristik manusia, musibah yang menimpa manusia, dan pengembangan fitrah manusia, maka disusunlah prinsip-prinsip BKI Islam sebagai berikut. Adapun prinsip-prinsip BKI Islam yaitu 1. Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hukum-hukuman atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku untuk manusia dan harus menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Kedua, manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu ditingkatkan bahwa agar segala aktivitas yang dilakukan bisa mengandung makna ibadah, maka dalam melakukannya harus sesuai dengan cara Allah dan diniatkan untuk mencari ridha Allah. Sekian dari saya, pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Antika. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu nomor 3. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuannya. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ada perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi, yang pada saatnya akan diminta tanggung jawab dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman. Iman sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kegiatan konseling sepatutnya difokuskan pada membantu individu memelihara dan menyuburkan iman. Yang kelima, iman perlu dirawat agar tubuh subur dan kukuh, yaitu dengan selalu memahami dan menaati aturan Allah. Sebab itu, dalam membimbing individu sepatutnya diagarkan ia mampu memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Islam mengakui bahwa diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntunan Allah. Yang ketujuh, dalam bimbingan klien seharusnya diarahkan agar klien secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, karena tujuan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, maka dalam membimbing individu seharusnya dibantu. Ke-8, Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Ahmadani Hasibuan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh kawan saya, yaitu materi selanjutnya tentang prinsip yang berhubungan dengan konselor. Apa saja prinsip yang berhubungan dengan konselor? Yaitu yang pertama, konselor dipilih atas dasar kualifikasi, keimanan, ketakwaan, pengetahuan tentang konseling dan syariat Islam, keterampilan dan pendidikannya. Selanjutnya, ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan kembali kepada fitrahnya. Namun, diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung pada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pembimbing tidak perlu menepuk dada jika sukses dan berkecil hati ketika gagal.
Selanjutnya, ada tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi klien yang dibimbingnya. Perlu diingat bahwa pembimbing bukan hanya ucapannya saja, tetapi lebih dari itu adalah amaliyahnya. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu dalam membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah, bagian dari kelompok 1, akan lanjut menjelaskan konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia atau konfidensial mengenai klien yang dibimbingnya. Dalam merujuk ayat-ayat dalam Al-Quran, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli agar tidak keliru dan lebih terpercaya. Merujuk lagi, dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, seharusnya ditanyakan atau diserahkan kepada orang lain yang dipandang lebih ahli. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Saputri. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang prinsip yang berhubungan dengan konseling yang dibimbing. 1. Dalam membimbing individu atau sekelompok individu, perlu dimantapkan kembali hakikat la ilaha illallah dan konsekuensi ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kehidupan individu secara pribadi maupun keseluruhan pasti berakhir dalam waktu yang tidak diketahui. Setiap orang akan diperhitungkan amalnya dan mendapat balasannya. Dalam membimbing individu, perlu diingatkan bahwa ia perlu mempersiapkan bekal sebelum ajal tiba dan tidak perlu terlalu sakit bila ada yang mendolimi, sebab semua akan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mumtaz, NIM 0306191025. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip yang berhubungan dengan konseli yang dibimbing. Yang ketiga yaitu akal dan hati manusia adalah potensi penting dalam kehidupan yang sehat bagi individu. Seharusnya akal dan nurani tidak diabaikan. Keempat, ada bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kedua orang tua. Dalam membimbing, perlu diingatkan bahwa ia harus selalu bersyukur kepada Allah. Ada tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan sekaligus beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ia harus melaksanakan amanah sesuai tuntunan Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada tujuan Allah menciptakan setiap bagian dari organ tubuh manusia. Yang keenam, pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci, dan cenderung ke hal-hal yang positif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Azia Hikmah akan menjelaskan tentang prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling. Yang pertama yaitu ada perbedaan kewajiban dan tanggung jawab individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang harus mengetahui apa kewajibannya sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada hal-hal yang diciptakan Allah secara langsung dan ada pula yang melalui sebab-sebab tertentu. Ketiga, ada hikmah di balik ibadah dan syariah yang ditetapkan Allah kepada manusia. Jadi seseorang harus mengetahui apa hikmah yang terjadi dari suatu kejadian. Yang keempat yaitu musibah yang menimpa individu tidak selalu dimaknai sebagai hukuman. Artinya, manusia harus selalu berhusnuzon kepada penciptanya. Yang kelima yaitu untuk menunjang keamanan dan ketaatan manusia kepada Allah. Yang keenam, jika ada individu yang mengingkari Allah, sebenarnya pengingkaran itu bersifat sementara
dan pada saat tertentu lazimnya dan keadaan sempit mereka akan kembali kepada fitrah atau akidah yang benar. Yang ketujuh, konselor hendaknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dengan melihat orang tuanya. Ketujuh, memahami dan mentaati kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara baik. Yang kedelapan, ada kewajiban bagi individu dan keluarganya untuk membimbing setiap anggota keluarga sehingga mudah menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang harus ditanamkan pada anak yaitu keimanan yang benar, di mana akidah atau tauhid harus selalu ditanamkan kepada anak. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.